Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia calon guru penggerak angkatan 9. Perkenalkan, saya Wahyu Puspasari, calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah. Di sini saya akan memaparkan tentang koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Diawali dari pertanyaan, apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru dalam menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Selanjutnya, bagaimana cara melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam pembelajaran berdiferensiasi, yang pertama yaitu menentukan tujuan pembelajaran, yang kedua memetakan kebutuhan belajar murid, yang ketiga menentukan strategi dan alat penilaian yang akan digunakan, yang keempat yaitu menentukan kegiatan pembelajaran berdiferensiasi yang akan dijalankan. Adapun 3 aspek kebutuhan belajar murid, yang pertama yaitu kesiapan belajar murid atau readiness, yang kedua minat murid, dan yang ketiga profil belajar murid. Kesiapan belajar murid atau readiness yaitu kondisi awal suatu kegiatan belajar yang membuatnya siap untuk memberi respon atau jawaban yang ada pada diri siswa dalam mencapai tujuan pengajaran tertentu. Selanjutnya, minat murid. Minat murid merupakan suatu keadaan mental yang menghasilkan respon terarah kepada suatu situasi atau objek tertentu yang menyenangkan dan memberikan kepuasan diri. Sedangkan profil belajar murid yaitu mengacu pada cara-cara bagaimana kita sebagai individu paling baik belajar. Tujuannya adalah untuk memberikan kesempatan kepada murid untuk belajar secara natural dan efisien. Adapun profil belajar murid yaitu lingkungan, budaya, gaya belajar, dan kecerdasan majemuk. Kebutuhan belajar murid dapat diidentifikasi dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, mengamati perilaku murid-murid. Yang kedua, mengidentifikasi pengetahuan awal. Yang ketiga, guru mereview dan melakukan refleksi terhadap praktik pengajaran. Yang keempat, bicara dengan guru sebelumnya. Yang kelima, guru membaca rapot sebelumnya. Dan yang keenam, melakukan berbagai penilaian baik formatif maupun diagnostik. Strategi yang bisa digunakan untuk mendiferensiasi pembelajaran ada 3. Yang pertama, diferensiasi konten. Yang kedua, diferensiasi proses. Dan yang ketiga, diferensiasi produk. Diferensiasi konten yaitu berkaitan dengan apa yang diajarkan kepada murid. Tingkatannya bisa melalui tingkat kesiapan, minat, dan profil belajar murid yang berbeda. Adapun diferensiasi proses yaitu kegiatan yang memungkinkan peserta didik berlatih dan memahami atau memaknai konten dengan cara membedakan proses yang harus dijalankan murid. Sedangkan diferensiasi produk yaitu bukti yang menunjukkan apa yang murid telah pahami dengan cara membedakan atau memodifikasi produk sebagai hasil belajar murid, hasil latihan, penerapan, dan pengembangan apa yang telah dipelajari. Selanjutnya, adakah keterkaitan antara modul 2.1 dengan modul yang lain? Jawabannya ada. Adapun keterkaitannya adalah dari modul 1.1 Filosofi Prakarsa Pembelajaran menurut Ki Hajar Dewantara dengan modul 2.1 Pembelajaran Berdiferensiasi. Keterkaitannya adalah untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, maka guru harus berusaha memenuhi kebutuhan belajar anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara. Sedangkan keterkaitan antara modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak
dengan modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi adalah dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru penggerak harus berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif untuk menciptakan pembelajaran yang bermakna bagi murid. Guru juga harus bisa memenuhi kebutuhan belajar murid yang berbeda-beda, yaitu dengan menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi. Dengan demikian, seorang guru penggerak dapat mewujudkan kepemimpinan murid dengan menuntun murid merdeka belajar. Hal ini sesuai dengan nilai dan peran dari guru penggerak. Sedangkan keterkaitan antara modul 1.3 visi guru penggerak dengan modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak pada murid. Sedangkan keterkaitan modul 1.4 budaya positif dengan modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi adalah dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi antara guru dengan murid harus ada kesepakatan kelas terlebih dahulu agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan maksimal. Lingkungan yang nyaman akan membuat proses belajar menjadi bermakna. Untuk mewujudkan lingkungan yang aman dan nyaman tersebut dengan menerapkan nilai-nilai budaya positif di sekolah dan lingkungan belajar murid yang lain. Demikian pemaparan koneksi antar materi modul 2.1. Semoga menginspirasi Bapak Ibu semua. Terima kasih, salam dan bahagia Bapak Ibu calon guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.